Kita pasti sering mendengar pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Kenapa ya kok ada pepatah seperti itu? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, new release bulan ini gambar Huang Zhong, pemanah terbaik di zaman 3 negara. Tuh kan, kakek-kakek tua bawa busur, siapa lagi kalau bukan Huang Zhong, identik banget sama Huang Zhong. Available di Tokped sama Shopee, open PO sampai tanggal 8 Oktober, linknya ada di deskripsi. Selain kaos oblong, ada polo shirt. Kaos oblong sendiri itu ada 2 varian, premium sama standar. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya premium sama standar, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Huang Zhong, ada juga gambar tokoh-tokoh Three Kingdom lainnya seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Liu Bu, Cao Zhelong. Tuh, Cao Zhelongnya sampai bawa bayinya Liu Bei. Kan terkenalnya Cao Zhelong di pertempuran Changpan tuh. Selain tokoh-tokoh Samtok, juga ada tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok, Dewi Kuan Im, Hakim Pao, Kerasakti, satu tim lengkap. Yuk segera dicek out ya. Okay, let's start! Seperti biasa, sebulan sekali kan Intan janji tuh untuk ngebahas pepatah. Hari ini sekalian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang Intan bahas sekarang pepatah Indonesia, yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Kita pasti sudah sering banget ya mendengar pepatah itu. Kita juga tahu arti dari pepatah itu untuk mencari dan menuntut ilmu sejauh mungkin. Itu adalah pepatah yang dicetuskan, yang dibikin oleh teman-teman kita yang muslim. Pernah nggak sih terbersit di pikiran teman-teman, kenapa kok sampai ada pepatah seperti itu? Kenapa negeri yang dipilih kok China? Bukannya kalau model-modelan zaman kuno-kuno itu negeri yang paling maju itu Yunani. Lah ini kok tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Siapa sih yang menciptakan pepatah tersebut? Pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri China diketahui bersumber dari Anas bin Malik RA, yang merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari hadits Tarbawi oleh Abu Ubaidah, ini nih kalimat lengkapnya kayak gini. Karena Intan nggak bisa baca bahasa Arab, Intan langsung terjemahin artinya ya dalam bahasa Indonesia. Carilah ilmu sekalipun di negeri China, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Dan sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridha terhadap amal perbuatannya. Dan kenapa negara Tiongkok itu menjadi patokan? Ini guys, dulunya itu ada kerjasama yang baik ya antara Arab sama Tiongkok. Pada zaman itu tuh eranya dinasti Tang. Pada era dinasti Tang ini juga saking baiknya nih ya kerjasama sama Arab dan Tiongkok, agama Islam itu masuk ke Tiongkok. Di zaman dinasti Tang diakui bahwa dinasti Tang itu sangat maju sekali. Bahkan dalam perdagangan sudah pakai uang kertas. Perdagangan juga maju sampai pusat perdagangan dan pelabuhan tertua di dunia itu ada di Tiongkok, yaitu Guangzhou. Pada saat itu berbagai macam produk China juga selalu meramaikan pasar. Selain perdagangan, sains, politik, seni, sastra itu juga maju. Bahkan ibu kota Tiongkok pada saat itu Chang'an adalah kota terbesar dan paling maju dengan populasi jutaan. Pada saat itu jalur sutra itu juga sangat aktif. Apa tahu itu jalur sutra? Jalur sutra itu jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Tiongkok dengan berbagai wilayah di Asia dan Eropa dan Afrika. Intan pernah bahas tentang jalur sutra itu. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Gara-gara efek jalur sutra itu guys, perdagangan antara Tiongkok dengan negara Arab, Persia, dengan negara Timur Tengah lainnya itu ya, itu ngehit banget pada saat itu. Sampai-sampai Tiongkok itu membuat pemukiman yang dinamakan pemukiman Fan Fang, yaitu pemukiman pelayar dan pedagang dari Timur Tengah dan Arab. Kehebatan Tiongkok tersebut itu diduga menginspirasi pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, karena China memang jadi tolok ukur tempat yang jauh dan memiliki perkembangan yang luar biasa.
Bukannya zaman-zaman kuno itu kota yang paling maju itu Yunani, Intan. Yunani itu guys, dia itu berjayanya itu pada zaman klasik Yunani. Itu sekitar abad ke-5 dan abad ke-4 sebelum Masehi. Ini adalah masa kejayaan Yunani kuno yang paling terkenal. Selama periode ini Athena jadi pusat intelektual dan budaya Yunani. Muncul filsuf-filsuf terkenal pada saat itu seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Seni dan arsitektur mencapai puncaknya dengan pembangunan Parthenon di Athena. Tapi pada abad 7 Masehi, peradaban Yunani kuno itu mengalami perubahan yang sangat penting. Periode ini adalah periode yang dikenal sebagai zaman kegelapan Yunani atau Greek Dark Ages. Penting untuk diingat bahwa abad ke-7 Masehi adalah periode yang relatif gelap dalam sejarah Yunani dengan catatan sejarah yang sangat terbatas. Meanwhile, itu adalah saat di Tiongkok itu eranya dinasti Tang. Saat dinasti Tang itu sedang jaya-jayanya. Makanya bukan Yunani yang jadi tolak ukur pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Yang jadi tolak ukurnya itu China. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang Muslim, selamat merayakan hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Terus buat teman-teman yang kepingin diskusi, nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.